Malam ini gue mau bahas janin hilang. Pernah gak sih dengar cerita-cerita orang-orang yang hamil, udah gede, perutnya udah buncit, udah mungkin 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, yang bentar lagi tinggal lahiran doang, tinggal nyeprot, tiba-tiba perutnya kempes, anaknya nggak ada, hilang gitu aja. Nah, gue tuh udah sering banget dengar cerita-cerita kayak gini, guys. Dari zaman gue kecil di daerah tempat gue tinggal, itu udah banyak cerita-cerita kayak gini. Bahkan di keluarga gue sendiri pernah kejadian. Nah, jadi sebenarnya janin hilang dari perut ibu hamil itu possible gak sih? Itu ada gak sih fenomena yang kayak gitu tuh beneran nyata apa enggak? Dan itu tuh sebenarnya medis atau mistis? Nah, gue mau bahas dan gue mau kupas di video ini. Setelah kita research nih, ternyata fenomena hamil terus tiba-tiba anaknya hilang itu ada penjelasannya secara medis. Nah, dari yang kita temui ini ada dua paling enggak ya, yang sering dipakai oleh orang-orang ilmiah, tenaga-tenaga kesehatan, dokter-dokter untuk menjelasin fenomena ini. Yang pertama itu ada yang namanya pseudosciasis. Nah, pseudosciasis ini lebih ke keadaan psikologi sebenarnya, di mana seorang perempuan itu ngerasa dan fully percaya kalau dia tuh lagi hamil. Bahkan dia tuh juga bisa ngerasain tanda-tanda kehamilan yang normalnya ibu-ibu hamil tuh rasain. Misalnya mual-mual, kepala pusing, badan berasa berat, sendinya pegal-pegal semua. Dan itu tuh bener-bener real dirasain sama orang-orang yang mengidap pseudosciasis ini. Nah, tapi itu sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya mereka tuh secara medis itu enggak hamil. Dan memang enggak terjadi apa-apa nih di badannya mereka, enggak ada embrio yang tumbuh. Nah, katanya keadaan pseudosciasis ini bisa muncul saat salah satu dari dua hal ini dialamin. Yang pertama, kalau misalnya si perempuan ini itu bener-bener pengen banget punya anak. Kayak ngidam banget punya anak, cuman gak dapet-dapet. Sampai di level dimana psikologinya dia tuh gak bisa menerima bahwa dia itu gak bisa hamil. Nah, akhirnya psikologinya itu ngebuat satu kondisi untuk coping mechanism gitu ya, untuk survival dia, gimana caranya supaya ekspektasinya dia itu terpenuhi gitu. Jadi dia ngebuat kesan seolah-olah dia itu hamil. Nah, kalau dia udah berada di posisi itu ya tinggal menunggu waktu aja. Setelah berapa bulan kok perutnya nggak gede-gede, kok perutnya nggak buncit-buncit. Nah, akhirnya dia percaya kalau janinnya tuh hilang, padahal dari awal dia nggak pernah hamil. Nah, itu kondisi pertama. Kondisi kedua, ada juga orang yang ngalami pseudosciasis itu gara-gara dia itu punya ketakutan yang tinggi banget terhadap kondisi di mana dia harus kehilangan kandungannya. Biasanya ini tuh masuk kategori PTSD ya berarti ya. Itu biasanya dialamin sama ibu-ibu yang udah beberapa kali hamil dan beberapa kali keguguran. Udah nyoba 2-3 kali keguguran terus. Nah, sampai tiba-tiba dia ngerasa lagi nih, dia tuh hamil, tapi kok perutnya nggak gede-gede. Terus dia ngerasa kayaknya dia kehilangan bayinya lagi. Padahal sebenarnya dia nggak hamil. Jadi cuman otaknya aja. Nah, itu pseudosciasis ya. Itu dari sisi psikologinya. Tapi dari sisi medis yang bener-bener perut buncit terus tiba-tiba hilang, ada juga secara medis. Itu namanya blighted ovum. Kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya dikenal kehamilan kosong, kehamilan palsu, atau kehamilan semu, sama aja. Intinya blighted ovum ini kondisi di mana seorang perempuan itu sudah pernah melakukan intercourse, sudah pernah melakukan hubungan suami istri, dan mungkin memang mengexpect adanya keturunan setelah itu ya. Terus sel telurnya dia emang beneran dibuahi sama sperma. Terus semuanya berkembang kecuali embrio. Jadi kantung kehamilannya itu tumbuh, perutnya tuh ngebuncit, plasentanya ada, ari-arinya tuh ada. Pokoknya semua elemen kehamilan itu berkembang dan makin lama, makin bertambah minggu, makin bertambah bulan, ya makin besar. Kantongnya tuh makin gede gitu. Tapi dalamnya tuh kosong, nggak ada bayinya. Embrionya tuh nggak tumbuh. Nah, ini tuh katanya
karena mungkin kualitas sel telur atau kualitas spermanya itu kurang baik sehingga mempengaruhi kromosom. Ya istilah-istilah medis yang gue juga nggak begitu ngerti lah. Kalau ada teman-teman Suamalam yang memang di bidang itu, dokter-dokter mau ngelurusin atau ngejelasin lebih lanjut, bolehlah di kolom komentar. Intinya blighted ovum ini bener-bener perutnya itu kayak orang hamil dari minggu pertama sampai akhirnya nanti. Gue nggak begitu ngerti ya kalau hamil pakai hitungan minggu, bulan lah pokoknya, dari bulan pertama, kedua, ketiga, 7 bulan gitu ya. Ya perutnya gede, tapi begitu di USG kosong, nggak ada bayinya. Nah kondisi blighted ovum ini biasanya itu akan keguguran sendiri di minggu-minggu tertentu, minggu keberapa puluh lah gitu ya, atau di bulan keberapa nanti dia akan keguguran sendiri. Itu penjelasan tentang hilangnya janin di perut dari sisi medis. Masalahnya adalah beberapa cerita yang gua dengerin atau yang kadang-kadang gue juga beberapa kali ngedenger juga dari podcast horor dari teman-teman konten kreator horor di YouTube juga yang dapat cerita kayak gini ya. Cerita tentang ibu-ibu yang hamil terus bayinya hilang gitu. Itu kondisinya beda dari kondisi yang dijelasin sama medis tadi. Contohnya ibu-ibu yang perutnya buncit karena hamil itu udah jelas bukan kondisi yang pertama yang pseudocyesis ya kan, karena ini beneran hamil nih. Tapi bukan juga kondisi kedua yang kehamilan semu, karena kebanyakan dari cerita ini mereka tuh bener-bener hamil yang di USG itu bayinya ada sampai usia 7 bulan, 8 bulan, bahkan ada beberapa yang udah usia 9 bulan nih. Udah siap-siap ngelahirin, tiba-tiba suatu hari perutnya kempes, bayinya hilang. Nah ini ya kita kayaknya nggak bisa dijelasin sama medis dan kayaknya sih emang beneran mistis. Nah ternyata di Indonesia itu ada banyak mitosnya tentang hal ini dan biasanya di setiap daerah itu beda-beda. Di video ini gue bakal ngejelasin mungkin 2 aja dari daerah Jawa dan dari daerah Bali yang cukup banyak juga cerita-cerita pengalaman teman-teman di luar sana yang mungkin keluarganya, kerabatnya pernah ngalamin hal kayak gini. Pertama kita masuk dulu dari mitos tentang hilangnya janin di kepercayaan orang-orang di Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Di Jawa itu udah jadi rahasia umum bahwa masa-masa kehamilan itu masa-masa yang riskan. Masa-masa dimana darah ibu hamil itu bisa jadi darah manis, dimana dia tuh disukain sama makhluk-makhluk astral lah kayak gitu. Gampang dapat gangguan, terus gampang diincar juga sama makhluk-makhluk begituan ya. Makanya di Jawa tuh ada satu tradisi dimana kalau ibu-ibu hamil itu keluar harus bawa benda yang tajam kemana-mana. Nggak cuma keluar deh, di dalam rumah pun lagi tidur pun harus nyimpan satu benda tajam dekat dengan dia. Kalau lagi tidur biasanya taruh di bawah bantal, entah itu peniti, entah itu gunting atau pisau kecil, itu wajib. Katanya itu bisa menangkal makhluk-makhluk halus atau jin-jin jahat atau orang-orang yang belajar ilmu hitam yang mau mencelakai kehamilannya. Tradisinya kayak gitu. Nah kalau ada tradisi kayak gini artinya kan ada penyebabnya. Setelah dicari sama tim Suamalam, ternyata di Jawa sana ada satu hal yang disebut dengan ilmu pinjol. Ternyata di tanah Jawa sana ada satu hal yang disebut dengan ilmu pujon. Nah ini juga termasuk gua ya, baru dengar sebenarnya ini ilmu pujon. Ilmu pujon ini itu sebenarnya sebuah praktek ilmu hitam ya, yang dilakuin sama praktisi-praktisi ilmu hitam atau dukun-dukun lah gitu gampang nyebutnya, untuk menculik janin dari kandungan seorang perempuan, dan biasanya tujuannya itu untuk dipindahkan ke kandungan atau ke perut perempuan yang lain. Jadi konsepnya kayak apa ya? Kalau gue memperhatikannya itu konsepnya itu hampir mirip-mirip sama santet. Kalau santet kan ngirimin benda ke perut orang, paku gitu, peniti, rambut gitu kan ke perut orang. Kalau ini ngirimin bocah tapi diambil dari perut ibu hamil. Nah ini tuh biasanya ini jatuhnya jadi kayak jasa ilmu pujon gitu ya. Biasanya jasa ini dibeli sama pasangan suami istri yang kayak udah desperate banget gitu, nggak dapet anak, udah ikhtiar berapa kali, nunggu bertahun-tahun tapi tetap nggak punya anak, nggak hamil-hamil. Nah ini tuh jadi salah satu solusi instan buat mereka. Jadi mereka akan nyari dukun-dukun sakti di daerah-daerah tertentu di Jawa Tengah atau Jawa Timur sana
yang terkenal bisa ngelakuin ilmu pujon. Nah, jadi nanti si dukunnya akan mencari target ibu-ibu hamil yang bayinya akan diculik nih secara metafisika, secara gaib. Diculik, saya dipindahin ke perutnya si cewek yang ngebayar dia ini gitu, yang ngebeli jasanya. Nah, cuman gak gampang juga dan gak murah. Jadi ilmu pujon nih katanya maharnya tuh gede dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi juga. Seperti si yang mau ngebeli jasa ilmu pujon ini itu harus di atas 21 tahun. Kedua, targetnya itu si janinnya yang mau diculik itu minimal usianya udah 7 bulan di dalam kandungan. Jadi kalau yang masih kecil-kecil itu nggak bisa tuh, harus 7 bulan. Mungkin kayak harus sudah terbentuk sempurna dulu gitu ya, gue juga kurang ngerti sih. Tapi pokoknya harus minimal 7 bulan baru bisa diculik pakai ilmu pujon ini gitu. Terus ini agak susah dan agak tricky menurut gue, karena harus ada kecocokan golongan darah antara si bayi yang dijadiin target, janin yang dijadiin target, sama si calon inangnya ini, si calon ibunya yang baru ini gitu. Harus cocok golongan darahnya. Mungkin takutnya kalau beda gitu kan, terus udah capek-capek dipindahin, begitu masuk perutnya nggak cocok malah keguguran kali ya kayak gitu. Nah terus selain itu juga maharnya tuh mahal gitu. Jadi ini sebuah jasa VIP gitu ya, yang gue nggak tahu deh, teman-teman pernah dengar nggak sih? Coba deh komen di bawah kalau misalnya pernah dengar, karena ini sesuatu yang baru buat gue dan mungkin teman-teman yang tinggal di Jawa lebih familiar kali ya. Cuman ini kayak wow aja gitu kalau beneran ada nyulik pakai ilmu metafisika, coy, kayak keren banget. Yang kedua itu ada juga mitos dari Bali. Kalian pasti udah familiar banget sama yang namanya ilmu leak ya. Gue juga pernah bahas tentang leak ini di gaib episode berapa gue lupa, coba nanti ditaruh aja di sini nih, di sini. Dan pernah juga dibahas di salah satu cerita dari teman Sua Malam juga yang dari Bali, cuman gue lupa waktu itu judulnya judul yang mana gitu, karena sempat ada beberapa cerita juga dari Bali ya. Itu sempat juga ngebahas tentang hal ini, coba nanti dicari-cari aja ya di playlistnya Sua Malam di cerita horor. Nah jadi di Bali itu masyarakat Bali itu percaya kalau ibu hamil itu bisa kehilangan janinnya tiba-tiba karena diculik atau diambil secara gaib gitu ya, secara mistis sama orang yang mempraktekkan ilmu leak. Jadi kayak diculik gitu bayinya dari dalam perutnya. Nah, mereka itu percaya kalau sebenarnya si orang-orang yang belajar ilmu leak ini itu kan ada banyak tradisi, bukan tradisi sih, ada banyak upacara-upacara yang mereka harus lakukan untuk mengasah si ilmu leak ini ya. Nah biasanya si gurunya mereka yang ngajarin ilmu leak ini itu akan ada masa-masa di mana mereka akan minta tumbal. Nah biasanya mereka akan dikasih pilihan untuk ngasih tumbal manusia, nyawa manusia, atau tumbal janin yang ada di dalam kandungan. Biasanya orang-orang yang lagi belajar ilmu leak ini akan lebih milih untuk ngasih tumbal janin karena resikonya lebih sedikit ketimbang harus nyari tumbal manusia ngebunuh orang gitu kan. Kalau ini kan bisa set nilep ambil janin cabut gitu ya. Ya mungkin nggak sesimpel itu juga sih. Cuman intinya ya lebih resikonya lebih kecil dan lebih doable buat mereka mungkin ya, karena gua kan nggak belajar ilmu leak jadi gua nggak tahu. Nah jadi di Bali itu hampir sama kayak di Jawa. Kalau misalnya ibu-ibu hamil, apalagi terutama yang udah hamil besar ya, udah masuk usia 7 bulan ke atas, itu kalau mereka keluar atau diem di dalam rumah pun itu wajib ada benda tajamnya. Gua nggak tahu dan nggak dapet juga korelasinya apa. Yang jelas itu tradisi yang dipercaya ya. Harus bawa gunting, harus bawa peniti atau sejenisnya. Tapi kalau di Bali itu ada satu tradisi tambahan lagi. Kalau misalnya ibu-ibu hamil mau melindungi dirinya dari orang-orang atau praktisioner yang mempraktekkan ilmu leak, takutnya diapa-apain janinnya, mereka itu nanti harus ngelakuin sebuah upacara mandi pakai air rendaman bunga Wijaya Kusuma. Gue juga baru tahu nih ada bunga namanya Wijaya Kusuma nih ditampilin nih. Ini bunga Wijaya Kusuma gitu ya. Warna putih biasanya bunganya. Nah, katanya si ekstraknya bunga Wijaya Kusuma ini penangkalnya leak. Jadi kalau misalnya si ibu-ibu ini udah mandi pakai
Bunga Wijaya Kusuma ini mungkin baunya udah meresap ke badannya atau kayak gimana, gue juga nggak gitu ngerti. Si leak-leak ini nggak bakal berani atau nggak bakal bisa untuk ngedeketin, apalagi untuk nyuri si janin yang ada di dalam perut ibu-ibu hamil ini, gitu guys. Gimana teman-teman Bali? Udah akurat belum informasi dari gua? Kalau misalnya kurang atau ada yang salah, boleh ya ditaruh di kolom komentar. Nah, sekarang gua mau ceritain ke kalian sebuah cerita yang berhubungan sama fenomena hilangnya janin dari dalam perut ibu hamil ini. Ya, kita dapat dari internet nih. Jadi ada satu cerita menarik. Kebetulan cerita ini datangnya dari Bali, jadi berhubungan juga sama mitos yang tadi ya, yang leak itu. Sebut aja namanya Kiki. Ya, Kiki ini orang Bali asli. Dia tuh punya usaha villa. Dia punya villa di daerah Uluwatu sana di Bali. Nah, suatu hari si Kiki ini dapat orderan orang yang mau ngebooking villanya dia untuk 2 malam. Yang katanya tuh sebuah keluarga yang mau ngerayain ulang tahun anaknya di Bali. Jadi bukan dari Bali nih, entah dari Jakarta, Bandung, pokoknya bukan dari Bali, nggak dikasih tahu juga dari mana ya. Jadi mereka liburan ke Bali, nginepnya di villanya si Mas Kiki ini di Uluwatu, atau Beli Kiki aja kita panggil ya, karena di Bali kan biar asik gitu. Nah, disiapin lah ruangan villanya ini sama si Beli Kiki ini ya. Disiapin ruangan villanya, terus request spesialnya juga disiapin juga untuk ngerayain ulang tahun si anaknya. Sampai akhirnya tibalah si keluarga ini di Bali. Disambutlah sama si Beli Kiki dan beli-beli yang lain. Beli-beli. Oke. Disambutlah tamu ini sama Beli Kiki dan karyawan-karyawannya. Terus diantarin ke kamarnya ya kan. Nah, mereka juga gak cuma nganterin aja, tapi juga nyiapin makanan-makanan. Jadi kayak ada barbekyuan dan lain-lain. Pokoknya si customernya ini bener-bener nge-request full service gitulah untuk ngerayain ulang tahun anaknya. Nah, jadi customernya ini ada 3 orang. Seorang suaminya, istrinya, sama anaknya nih. Masih kecil kayak umur 7 atau 8 tahun. Kebetulan si istrinya ini, si mbak customer, itu datang dalam keadaan hamil yang cukup besar. Mungkin kayak 7 bulan atau 8 bulan gitu. Pokoknya udah buncit lah gitu. Jadi kayaknya sih hamil anak kedua gitu ya. Semua berjalan lancar. Malam itu kayak mereka ya seru-seruan bareng-bareng. Beli Kiki sama staffnya juga sampai nyanyiin selamat ulang tahun gitu ke anaknya kan. Acara udah mulai turun. Udah mulai kayak acara santai lah gitu. Nyanyiannya udah selesai segala macam. Istrinya ini, si mbak customer ini, itu izin ke suaminya. Dia itu mau turun ke kamar mandi. Kebetulan acaranya itu mereka adain di lantai 2. Jadi gedungnya tuh 2 lantai gitu, gedung villanya. Di lantai 2 tuh ada balkon yang cukup gede gitu. Mereka barbekyuan sama acara ulang tahunnya di situ. Nah, istrinya tuh izin ke suaminya mau ke kamar mandi di bawah. Turunlah dia, turun. Nah, di situ lanjut kan si suaminya ngobrol sama anaknya. Terus si Beli Kiki sama teman-temannya tetap juga nge-serve, mungkin kan saat-saat terakhir itu kayak ngeluarin dessert, ngeluarin minuman-minuman, mocktail dan sejenis-jenisnya kayak gitu kan. Tetap ngelayanin lah di situ. Ditunggu, punya tunggu. Mbak customer ini, si istrinya ini kok nggak balik-balik. Udah mulai kelihatan lah dari mukanya Mas customer ini. Aduh, gue lupa kasih nama tadi, jadi nyebutnya Mas customer, Mbak customer. Udah lah, nggak apa-apa ya. Mas-masnya si suaminya ini itu udah mulai kelihatan gelisah nih. Kok bini gue kagak naik-naik ya gitu kali dia mikirnya. Sampai akhirnya dia nanya juga nih ke si Beli Kiki, Beli, tadi toiletnya di mana ya kalau di bawah? Oh, sini. Oh, oke, siap. Saya nyusulin istri saya dulu. Turunlah suaminya ini kan ke bawah nyusulin. Nah, di situ Beli Kiki punya perasaan nggak enak. Entah dari mana dia tiba-tiba kayak punya perasaan nggak enak. Kok takutnya ada sesuatu ya gitu. Dia ikut turun ke bawah walaupun bukan niat ngintip atau apapun ya. Dia ikut aja, takutnya ada apa-apa. Seenggaknya dia standby. Jadi dia ngikut gitu di belakangnya si suaminya ini. Nah, begitu menuju ke arah toilet, si suaminya itu teriak nih. Nggak teriak sih, lebih kayak kaget kayak, ya Allah, kamu kenapa deh gitu. Karena kondisinya pintu toiletnya itu kebuka. Istrinya itu kondisinya berbaring, pingsan dia. Setengah badannya itu ada di luar toilet. Jadi kakinya itu di luar toilet, dari pinggang ke kepala itu posisinya ada di dalam toilet. Dan lantainya itu bersimbah darah. Wah, di situ udah panik lah semua orang segala macam kan. Si Beli Kiki langsung gercep gitu kan, manggil tim medis segala macam.
Sampai akhirnya tim medis datang, si istrinya dibangunin gitu ya, entah gimana, mungkin pakai wangi-wangian atau apa. Akhirnya si istrinya nih siuman lagi. Di situ suaminya masih belum ngeh apa-apa ya, dia cuman kayak khawatir aja sama istrinya. Ditanyain, "Deh, kamu kenapa? Kamu kenapa tadi? Ini kok darah semua segala macem." Pas si istrinya siuman itu, dia tuh masih shock kayak, "Mas, aku takut, aku takut." Ternyata setelah diceritain, tadi itu si istrinya pas baru mau masuk ke toilet, dari dalam toilet itu ada satu sosok yang udah berdiri. Jadi dia dikagetin sama satu sosok yang katanya tinggi, hitam, matanya merah, punya taring sama kuku yang panjang-panjang. Begitu dia ngebuka toilet, dia ngeliat itu, dia langsung kaget. Dia langsung kaget, teriak mau keluar toilet, tapi dia kepleset dan pingsan. Nah, lagi cerita kayak gitu, dia kan mungkin abis keinget, oh iya tadi sempet jatuh kepleset, terus pingsan, terus suaminya bilang banyak darah. Mungkin dia langsung kepikiran, khawatir sama kandungan di perutnya gitu kan. Dia megang perut. Pas megang perut, langsung teriak nangis lagi dia. Dan di situ suaminya juga baru nyadar juga, ternyata perutnya si istrinya itu udah kempes. Bayinya nggak ada, bener-bener les, lurus, rata gitu, kayak nggak hamil aja gitu, bener-bener nggak ada apa-apa. Anehnya adalah si istrinya ini nggak ngerasain ada hal yang aneh sama area kewanitaannya gitu ya. Nggak kayak orang yang baru habis keguguran gitu, nggak, jadi normal aja. Cuman ya perutnya kosong, kayak nggak ada apa-apaan. Dan di situ ya orang yang di villa itu panik juga gitu kan, si Beli Kikia panik juga, cuman berusaha nenangin segala macam. Ya pasti bakal riweuh lah ya malam itu. Cuman nggak diceritain detailnya juga ujungnya kayak gimana sama si Beli Kiki. Cuman si Beli Kiki bilang setelah kejadian itu satu kesimpulan yang diambil, kalau penyebab dari hilangnya janin itu adalah makhluk halus yang kejadiannya itu ada di vilanya dia. Berarti ini kan problem gitu kan. Akhirnya dia mutusin untuk manggil seorang mangku. Kalau yang gue tangkap, mangku ini mungkin kayak sejenis pastor atau ustadz tapi versi di Bali gitu ya. Tolong korek kalau misalnya gue salah. Jadi dia manggil seorang mangku untuk ngecek nih di villa gue ini kenapa gitu, kenapa ada kejadian kayak gini. Datanglah si mangkunya, nerawang kiri kanan gitu lah, gue kurang ngerti apa yang dilakuin. Intinya dicekin semua sudut. Dan akhirnya si mangkunya bilang, kita harus ngelakuin upacara di sini, persembahyangan, supaya tempat ini aman dari gangguan leak. Wah, di situ baru kan ditanyain, emang ini kenapa? Kok leak gimana maksudnya? Nah, setelah dijelasin, ternyata sosok yang dilihat sama yang hamil tadi ya, itu adalah sosok seorang leak gitu. Itu salah satu perwujudan dari orang yang punya ilmu leak, yang emang lagi nyari tumbal janin untuk kepentingan peningkatan level ilmunya dia gitu. Dan kemungkinan besar si leaknya ini tuh bukan berasal dari tempat yang jauh, masih di sekitar situ juga gitu. Jadi si mangkunya mutusin untuk ngelakuin persembahyangan di situ untuk ngebersihin dan secara gaib kayak memagari tempat itu, supaya kalau misalnya ke depannya ada tamu lagi datang ke situ dan hamil gitu kan, nggak terjadi hal yang sama. Ya mirip-mirip sih, maksudnya ini bukan cerita yang asing sih di telinga gua. Beneran dari gua kecil tuh gue sering banget terima cerita kayak gini. Bahkan sampai sekarang gue dengerin podcast teman-teman kreator horor di Indonesia tuh kayak ada lah gitu, pasti satu atau dua cerita di channel mereka yang emang ngebahas soal hal ini gitu. Ditambah lagi sama sebenarnya gua itu pernah dapat satu cerita dari bokap gua juga tentang hal kayak gini yang terjadi sama keluarga kita juga gitu. Jadi jatuhnya keluarga jauh gua sih. Jadi di satu daerah di NTB sana, kan keluarga gue nyebar ya di NTB, banyak daerah gitu. Nah, di salah satu daerah adalah kerabat bokap gue yang istrinya ini lagi hamil anak pertama, udah hamil tua, usia 8 atau 9 bulan gitu lah. Terus pagi-pagi dia bangun, kondisi dia tuh cuma tinggal berdua sama suaminya doang, tapi suaminya lagi kerja. Jadi dia bangun tuh sendirian nih pagi-pagi. Dia bangun dan dia panik karena perutnya tuh udah kempes.
itu dia langsung teleponin orang tuanya, teleponin suaminya, teleponin mertuanya, minta datang karena dia panik sendiri dan gak tahu mau ngapain. Dia ngelaporin kalau perutnya itu udah kempes, anaknya tuh hilang. Ya semuanya panik lah sekeluarga kan. Terus sampai beberapa keluarga malah, kalau gue nyebutnya oknum gitu ya, beberapa oknum keluarga malah nyalahin dia, kayak bilang ini pasti kamu makannya nggak bener nih, ini pasti kamu aktivitasnya kurang hati-hati jadi keguguran, tapi kamu takut untuk ngelakuin kesalahan kamu, makanya kamu bilang tiba-tiba hamilnya bayinya hilang dari perut kamu gitu kan. Ini agak jahat sih emang komen-komen kayak gini. Cuman setelah diulik-ulik lagi, ditanya-tanya lagi, pojokin gitu ya untuk cerita yang sebenarnya, dirunutlah pengalamannya dia kalau ternyata dari beberapa hari sebelumnya si cewek ini jatuhnya apa ya, tante gua jatuhnya ya, tante gua, tante jauh gitu tapi sepupunya bokap gua soalnya. Si tante gua ini udah beberapa hari sebelum kejadian itu selalu mimpi buruk, dan dia emang beberapa kali udah ngasih tahu ke suaminya. Jadi dia tuh selalu mimpi didatengin sama nenek-nenek yang selalu ngelus perutnya dia. Nah malam itu, malam sebelum kejadian, dia didatengin lagi sama nenek-nenek yang ngelus perutnya dia. Cuman bedanya, biasanya nenek-nenek itu cuma datang ngelus perut dia sekali pakai satu tangan, terus ketawa, terus pergi, udah terus dia bangun. Biasanya kayak gitu. Nah tapi malam itu yang agak beda. Si nenek itu datang, dia ngelus perutnya pakai satu tangan, tangan kiri atau tangan kanan gak tahu ya, anggap aja tangan kiri. Dia ngelus pakai satu tangan, terus tangan satunya ikut ngelus lagi dua tangan, abis itu dipencet. Nyet gitu. Pas dipencet itu dia kan ngerasain tekanan gitu ya, perut dia dipencet terus kok kayak mau muntah gitu, terus tiba-tiba dia kebangun. Dan kebangun dia otomatis feeling dipencet tadi kan masih berasa gitu ya, karena baru bangun dari tidur. Dia otomatis langsung pegang perut kan. Dan pas pegang perut, ya perutnya udah kempes, udah gak ada. Walau alam ya itu apa. Maksudnya gue gak tahu itu apakah ilmu pujon yang tadi tapi bukan di daerah Jawa gitu kan, atau mungkin leak tapi bukan di Bali juga. Jadi gue nggak tahu deh, mungkin di daerah itu ada mitos lain atau ada makhluk lain yang bisa ngelakuin hal itu, atau ada ilmu lain yang bisa menyebabkan fenomena itu. Gue nggak tahu, yang jelas it happens gitu, itu terjadi. Untuk sekarang mungkin cuma segitu yang bisa gue spill ke kalian, karena sebenarnya di daerah-daerah lain juga ada penjelasan-penjelasan kayak gini. Mungkin teman-teman yang berasal dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, yang di tempat kalian ada juga hal-hal yang kayak gini nih, janin hilang dari perut ibu hamil, terus ada mitosnya atau tradisinya yang berkaitan tentang itu. Boleh nih kirim cerita kalian ke emailnya suamalam.horror ya, di suamalam.horror@gmail.com. Nanti siapa tahu kalau misalnya memang ada dan kalian penasaran juga, gue bakal buatin part 2-nya. Unik aja gitu ya, kalau ternyata di Indonesia ini banyak banget hal-hal mistis yang efeknya tuh sama gitu, janinnya hilang dari perut ibu hamil. Gimana guys? Keren kan? Ini hal yang sebenarnya gue gak kepikiran buat ngebahas, tapi tiba-tiba kepikiran aja karena ternyata banyak juga gitu di daerah-daerah yang punya hal kayak gini. Jangan lupa buat kalian-kalian yang punya cerita-cerita horor atau ada hal-hal yang pengen dibahas juga di gaib, taruh aja di emailnya Suamalam kayak tadi gue bilang. Jangan lupa untuk follow TikToknya Suamalam, sama cek-cekin juga video-video short Suamalam karena sekarang makin rame. Thank you banget buat kalian yang udah nge-like, nge-share, dan komen. Jangan lupa subscribe karena gue lihat masih ada sekitar 40%-an penonton Suamalam yang bukan subscriber. Subscribe itu gratis guys. Kalian bonusnya loncengnya bunyiin. Oke deh, kalau gitu segitu aja malam ini, and I will see you guys in the next video.